Salam, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Wahyu 22 ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita merupakan bacaan dari bagian penutup kitab Wahyu. Dan kalau kitab Wahyu itu dilihat, ada dua dimensi sekaligus yang kita harus pahami ya. Yang pertama adalah dimensi eskatologis, dimensi tentang nubuat akhir zaman gitu ya. Tetapi tidak boleh dilepaskan juga bagian yang kedua sekaligus, ini seperti uang dengan dua sisi keping uang itu. Satu eskatologis masa depan, yang kedua adalah konteks zaman itu, di mana umat mengalami siksaan yang berat, penindasan yang tidak mudah dari Kaisar Nero, dan kemudian mereka berpengharapan bahwa segera akan selesai, waktunya tidak akan selamanya, dan betul memang bahwa penderitaan itu tidak akan lama dan mereka akan segera memasuki fase yang baru, di mana kemudian kekristenan berkembang karena daya tahan mereka yang mengalami kesusahan gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teks kita? Yang pertama dikatakan bahwa perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Artinya firman Allah itu benar dan dapat dipercaya sebagai pondasi hidup. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa seringkali orang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, pertanyaannya pertimbangannya apa? Kalau kita suka scroll dan kemudian ada IG, ada berita-berita dan sebagainya, bahkan kemudian ketika kita ngomong atau bahkan kita baru mikirin sesuatu, kemudian Google kasih sugesti sama kita. Dan kemudian kita ambil pertimbangan, ambil keputusan berdasarkan itu. Pertanyaannya, dia berdasar nggak? Kalau kemudian kita menggunakan misalkan motivator-motivator tertentu di media sosial yang kelihatannya bagus, keren gitu ya. Pertanyaannya, dia rapuh nggak? Baik perkataannya maupun juga orangnya gitu. Sehingga dikatakan dalam teks kita, firman Allah itu pondasi yang kuat di dunia yang penuh dengan gejolak, dinamika, goyang-goyang macam-macam, dan seringkali rapuh. Sehingga kita harus ingat, pengambilan keputusan kita bukan berdasarkan sugesti media sosial, harus berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, karena dia pondasi yang melampaui segala perasaan kita, situasi yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan itu memakai malaikat, memakai nabi sebagai perantara akan firman-Nya. Kata malaikat, kata nabi itu jadi penting dalam pengertian gini. Firman Tuhan itu bersifat relasional dan historik. Artinya ada orangnya, ada nabinya, ada zaman tertentunya, ada konteksnya dan seterusnya. Maka kita perlu belajar menghayati bahwa firman Allah itu juga dinyatakan kepada kita melalui jelas Alkitab sebagai firman yang sudah tertulis itu. Yang kedua adalah melalui proses relasional kita dengan Tuhan secara pribadi, tapi juga relasional kita dengan orang lain dalam persekutuan, relasional kita dengan orang lain untuk mempertajam kehidupan dan pemahaman kita. Jadi sahabat perlu sadari, kalau kita mau
semakin mengerti firman Allah, baca Alkitab jelas. Yang kedua, bersekutu untuk semakin mempertajam itu. Tidak selalu orang itu kemudian orang itu bisa nolong kita, tetapi setiap saat perjumpaan dengan orang itu menginspirasi, itu yang penting. Dari siapapun, bahkan orang yang mungkin sepertinya lebih rendah dari kita, tetapi orang yang mampu belajar dari semua orang, itu level tinggi. Yang terakhir yang boleh kita hayati, hal-hal ini harus segera terjadi. Ini adalah penutup tentang akhir zaman. Segala akan selesai, akan berakhir, dan itu perlu kita sadari. Kenapa? Karena kita juga perlu sadar seluruh kehidupan kita ada masa untuk berakhir. Maka apa yang kita siapkan, yang kita lakukan, kalau kita sadar semuanya akan berakhir, akan muncul hal terpenting yang ada dalam diri kita, dan mulailah dari hal yang terpenting itu. Keselamatan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, itu hal yang terpenting. Yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.